Audit dana desa akan dilakukan mulai tanggal 8. Kita akan memanggil semua kepala desa sesuai dengan arahan dari pusat. Kita akan mengaudit dana desa 3 tahun berturut-turut. Untuk tim auditor harus bekerja jujur, ya. Dan saya yakin Pak Bupati orangnya lincah, orangnya pintar itu. Saya sama-sama dengan beliau. Dulu saya dengan beliau di Komisi C. Jadi kalau ada dinas yang nakal langsung ketahuan. Saya yakin itu. Audit dana desa akan dilakukan mulai tanggal 8. Kita akan memanggil semua kepala desa sesuai dengan arahan dari pusat. Kita akan mengaudit dana desa 3 tahun berturut-turut. 3 tahun terakhir. Ya, 3 tahun terakhir, baik itu administrasi maupun fisik. Ya, mulai tanggal 8 kita akan mengaudit yang dilakukan oleh audit internal IRDA, dan kita akan kerjasama dengan kejaksaan di dalam pengawasan audit tersebut. Ya, sehingga betul-betul ya dana desa ini dapat dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik, yang pastinya harapan dengan adanya dana desa dapat membawa perubahan di dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan desa. Rencana untuk mengaudit semua dana desa, saya sebagai pimpinan DPR mendukung, sangat setuju apa yang akan dilakukan oleh Pak Bupati Kupang. Kenapa saya menyatakan bahwa harus mendukung Pak Bupati Kupang? Pertama itu adalah jangan sampai hanya laporan secara administrasi bahwa semua beres. Laporan secara administrasi semua beres, padahal dampak di masyarakat tidak ada kemajuan apa. Dari dalam penggunaan dana desa ini saya sama-sama dengan Pak Bupati sudah 4 periode, dan kita melihat bahwa tidak ada perubahan apa-apa di setiap desa, sehingga saya sangat mendukung strategi yang dibangun oleh Pak Bupati langsung turun di semua desa, dan untuk mengaudit itu saya sangat mendukung. Yang kedua, tentu Pak Bupati sudah tahu. Pak Bupati sudah tahu, kita dan kami juga tahu, kita semua pimpinan DPR tahu, dan juga termasuk anggota DPR tahu bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Kupang salah menggunakan dana desa. Dan itu sampai viral, ada beberapa desa, saya tidak perlu saya sebut, tapi banyak. Dan mungkin adalah tambahan lagi, tapi itu tidak tersentuh oleh tim audit Kabupaten Kupang. Sehingga saya yakin pasti masih banyak lagi akan tersentuh. Ada beberapa yang menggunakan dana desa keluarga, urusan keluarga, urusan anak, dan lain-lain, sehingga terakhir masyarakat yang susah. Masyarakat di Kabupaten Kupang ini yang susah. Bayangkan kalau rata-rata satu desa 1 miliar setiap tahun, berarti 160 miliar tiap tahun itu. Kalau digunakan baik-baik, saya yakin 5 tahun, 10 tahun itu Kabupaten Kupang akan maju. Akan tetapi hanya kita mungkin melihat hanya pertanggungjawaban dari kepala desa itu secara administratif. Tapi dampak di masyarakat saya yakin kita semua tahu bahwa tidak ada apa-apanya. Yang berikut, tentu Pak Bupati juga sangat paham tentang tidak semua kepala desa salah mempergunakan dana desa. Ada kepala desa tertentu yang begitu jujur mengasihi dia punya masyarakat sendiri, karena dia dipilih di desa oleh dia masyarakat, pasti dia akan perhatikan dia punya masyarakat sendiri. Tapi ada kepala desa yang mungkin ya secara administrasi mungkin dia lalai, tapi ada yang sengaja salah mempergunakan dana desa. Jadi secara pribadi maupun pimpinan DPR sangat mendukung kebijakan Pak Bupati untuk mengaudit semua dana desa yang ada di Kabupaten. Saya jujur saja, karena kami seringkali turun di desa, di kecamatan, mendapatkan secara administrasi itu saya yakin bahwa para kepala desa ada yang tidak mampu membuat pertanggungjawaban.
Nah, saya yakin mereka dibantu menyangkut administrasi itu menyangkut pihak ketiga sehingga laporannya asal Bapak senang. Sehingga himbauan saya untuk tim auditor harus bekerja jujur, ya. Dan saya yakin Pak Bupati orangnya lincah, orangnya pintar itu. Saya sama-sama dengan beliau. Dulu saya dengan beliau di Komisi C. Jadi kalau ada dinas yang nakal langsung ketahuan. Saya yakin itu. Yakin Pak Bupati ini orang mengerti. Dan saya waktu itu saya sama-sama dengan Pak Bupati sama-sama di Komisi 3. Dan tidak ada yang waktu itu saya sama-sama dengan beliau tidak ada dinas yang mau putar-putar ini. Apalagi tim auditor kalau jangan bikin susah masyarakat. Kalau ditugaskan oleh Bupati untuk menjadi tim auditor yang jujur terhadap manusia, jujur terhadap Bupati dan jujur di hadapan Tuhan. Karena itu uangnya adalah uang rakyat dan itu adalah utusan di mana Tuhan menghendaki untuk terpilihnya seorang kepala desa untuk melayani rakyat.